Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Alfarizi dengan NIM 081128282936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif pada 3 angkatan 2024. Di sini dan juga saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah algoritma pemrograman kelas L2 atau genap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan C++ untuk menentukan. Jadi itu ada baris dari 0, setelah itu selanjutnya 1 3 1 2, setelah itu 3 3 4 5, setelah itu 6 7 8 sampai 9, dan jika sudah 9 kembali lagi ke 0. Jadi yang pertama itu kita menggunakan inputnya itu iostream. Nah, setelah itu using namespace std space std, setelah itu int main, setelah itu kita kurang awal. Nah, integernya itu kita menggunakan n, i, dan j, titik koma. Setelah itu integernya itu kita di sini menggunakan array. Nah, array yang kita gunakan itu a, indeksnya itu 100 saya gunakan. Nah, dari titik koma. Setelah itu inti lagi total sama dengan 0. Setelah itu juga indeksnya itu sama dengan 0. Nah, dari titik koma. Nah, setelah itu kita masukkan lagi cout untuk memasukkan jumlah nilai n-nya itu. Masukkan, jangan lupa petik 2. Masukkan jumlah nilai n. Titik 2 titik koma. Nah, itu in kan itu n titik koma. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan faktor proses perulangan, yaitu dengan for buka kurung i sama dengan 0. Nah, itu i kurang dari n, kurang dari 100, karena di sini saya menggunakan integer arraynya itu 100. Nah, itu titik koma i plus. Nah, setelah itu kita ke kurung awal, setelah itu buka. Nah, setelah itu jika dia memenuhi syarat i kurang dari 100, maka dia akan masuk ke a. Itu arraynya dari i itu sama dengan totalnya. Total. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah itu total. Nah, tinggal kita hitung totalnya itu kan karena total tadi sama dengan 0, terus diganti jadi indeks i, maka totalnya itu akan jadi sama dengan total itu sendiri, total ditambah 1. Nah, ini kita menggunakan modulus karena akan kita menggunakan persen. Nah, karena persen dari 10 titik koma, setelah itu kita gunakan for dari i sama dengan 1 titik koma, i kurang dari sama dengan n titik koma, n titik koma, i plus. Nah, setelah itu kita buka kurung awalnya lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke for yang kedua, karena kita di sini menggunakan for kedua kali karena ingin menentukan jaraknya itu, jadi dia tuh bikin seperti segitiga gitu. Dari j sama dengan 0, setelah itu j yaitu kurang dari i titik koma, setelah itu j plus. Nah, kita buka kurung awal. Nah, kita menggunakan itu cout dari a indeksnya itu dari indeksnya sendiri. Nah, titik koma, setelah itu indeksnya itu plus. Titik koma. Nah, selanjutnya
kita bikin sini. Ya ini untuk biar rapi aja si out and the line. Nah, setelah itu kita bikin tabel run. Misal kita di sini jumlah nilai n yaitu kita masukkan 5 atau jawabannya katanya. Nah, jadi seperti ini kan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali lagi ke 0. Selesai. Dan untuk codingnya seperti itu, untuk projectnya seperti ini. Start input n terus dia masuk ke proses ulangan i sama dengan 0 to 100. Ini jika dia memenuhi syarat dia akan masuk proses ini, terus i++. Jika sudah tidak memenuhi syarat dia akan keluar dan masuk ke proses ulangan selanjutnya, yaitu jika memenuhi syarat maka masuk proses selanjutnya lagi seperti ini. Setelah itu untuk pseudocode seperti ini, seperti yang saya jelasin pada video-video sebelumnya ini. Nah, untuk penjelasan programnya itu mulai pesan variabel lagi, bisa menunggu input, itu untuk i gitu, jika gitu. Nah, jika sudah selesai titik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.